YouTube itu ibarat tanaman, harus dikasih pupuk, disiram tiap hari, dirawat, dibersihkan dari rumput, pertumbuhannya biar cepet. Begitu kira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi komen yang banyak banget tentang channel-channel pemula yang katanya subscribe-nya susah untuk menempuh ke 1000 subscribe. Kalau pengalaman saya begini mas ya, ibarat tanaman, kalau kita tanam dibiarkan aja tidak bakalan tumbuh dengan baik, maksudnya tumbuh tapi lambat betul. Nah, tanaman itu ya harus kita siram setiap hari, kita pupuk, kita rawat, dibersihkan dari rumput-rumput. Sama dengan YouTube, ibaratnya akun sampai masuk YouTube sampai masih baru, masih pemula, bikin satu video, diupload, lepas itu sampai biarkan aja, ya tidak ada yang nonton, paling yang nonton ya 1, 2, 3. Beda sama artis. Kalau artis upload video ditinggal tidur, tinggal apa, walaupun masih pemula di YouTube rame, masanya sudah terkenal, sudah kondang artis itu. Beda sama kita ngupload video dibiarkan tinggal tidur, ya tidak ada yang nonton, tidak ada yang komen, karena orang belum kenal kita, begitu kira-kira. Jadi intinya kalau pengalaman saya, kalau kita ngupload video, kita mau menempuh ke 1000 subscribe, kalau trik saya begini, ya yang namanya kita terjun ke dunia YouTube, kita ya harus rajin nonton YouTube. Jadi kita komen, kita nonton juga ke pemula-pemula yang kira-kira membutuhkan subscribe juga, jadi sama-sama pemula. Dan komennya itu harus, kata-katanya harus ganti-ganti, jangan sama. Misalnya kata-katanya sama, namanya ya bisa berbahaya, masuk spam itu. Tiap komen ke channel lain ditonton, komen lagi ke channel lain ditonton, terkomen lagi. Nah itu setiap komen harus usahakan beda, kata-kata itu harus beda. Kalau bisa jangan gunakan kata-kata yang subscribe balik, subscribe saya, itu jangan. Itu kira-kira. Terus kok nonton YouTube ke channel-channel besar minta sub balik itu sudah tidak dilayani kayaknya sama channel-channel besar. Masalahnya apa? Masalahnya kalau channel besar fokus ke view, ke penonton. Bagaimana penonton saya bisa ramai begitu? Biasanya kalau channel besar kayaknya begitu. Ini menurut pengalaman saya dulu waktu nyari subscribe dari 0 sampai ke 1000 itu ya begitu itu. Jadi tidak bikin video terus kita biarkan terus tahu-tahu rame, itu tidak bisa. Masalahnya kita lain artis. Kalau artis bisa, kalau orang biasa kayaknya berat, tidak bisa. Kalau di share di Facebook videonya bisa, di share di WA memang iya, tapi tidak cukup itu. Kita harus aktif di YouTube, komen ke sama-sama pemula. Jadi intinya kita nyari pelanggan dulu, penonton itu biar hadir ke nonton ke video kita. Sebetulnya semua itu ada di YouTube. Jadi kalau sudah Anda tidak bisa, ada yang keluhan atau apa-apa yang tidak bisa, ya tinggal diketik di YouTube, dicari, dipelajari, itu semua sudah ada. Banyak yang ngasih tutorial tentang cara mendapatkan subscribe, cara mendapatkan penonton yang banyak, itu banyak di YouTube. Jadi kita tidak perlu daftar dulu, yang penting upload video, terus bisa memenuhi persyaratan dari YouTube, yaitu 1000 subscribe dan 4000 jam sudah ditonton, 4000 jam begitu kira-kira. Jadi selepas persyaratan terpenuhi semua, nanti kita dapat email dari YouTube begitu. Jadi kalau sebetulnya kalau masalah subscribe itu cepat banget mas. Yang penting kita aktif di YouTube,
rajin nonton punya orang, rajin komen, insya Allah itu cepet banget kita juga di subscribe orang, juga ditonton orang video kita. Yang agak berat yaitu jam tayang, jamnya itu 4000 jam itu. Kalau video kita ada yang meledak ya lama banget. Tapi kalau video kita bisa meledak, bisa ditonton semama satu video 200-300 ribu, satu video itu sebetulnya cukup untuk jam tayang itu, jam 4000 jam itu satu video cukup. Jadi saran saya kalau untuk pemula ya bikin video itu sebanyak-banyaknya, bikin video sebanyak-banyaknya, sehari 5 video pun tidak apa-apa, sehari 6 video tidak apa-apa. Ibaratnya orang dagang, jadi kita dagang semua sehari 5 video, yang satu tidak laku, dua tidak laku, tiga tidak laku, yang keempat laku. Nah kalau yang keempat, kelima tidak laku, yang satu laku, begitu kira-kira. Jadi usahakan kalau pemula bikin banyak-banyak video sampai banyak, nanti suatu saat itu pasti ada yang meledak video sampean, pasti ada yang penontonnya rame. Oke, semoga bermanfaat sedikit cara untuk mencari subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang subscriber dan jam tayang YouTube ya teman-teman. Banyak yang menanyakan di messenger Facebook saya, di Instagram, bahkan di komen Facebook dan di komen YouTube juga bertanya, Mas, mana sih yang perlu kita dulukan antara subscriber, cara mendapatkan subscriber atau mendapatkan jam tayang YouTube. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Untuk pemula YouTube, pertama kali yang kita targetkan itu harus paham dulu yang mau kita lakukan itu tentang apa, yang mau kita bikin konten itu apa dulu. Jadi buat teman sobatku sekalian, sebelum memulai YouTube, teman-teman itu yang pertama harus memahami dulu potensi yang ada di dalam diri teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu mau bikin konten, jangan konten ngasal, atau konten teman-teman ngikutin tutorialnya orang lain, jangan seperti itu. Karena kalau ngikutin orang lain, bahkan kita tidak menguasai, itu yang terjadi adalah kita akan stop karena kita nggak suka dan kita nggak bisa menguasai materi yang disampaikan seperti itu. Jadi kita harus cari kira-kira potensi yang ada dalam diri kita itu apa. Nah, potensi dalam diri kita itu kita jadikan konten seperti itu. Nanti kalau udah dapet nextnya atau temanya apa, baru kita mulai nge-YouTube seperti itu teman-teman. Salah satu contoh ya, contoh aja teman-teman itu sukanya meretelin peralatan motor ya, motor itu dipretelin, habis itu dibersihkan karburatornya, ganti ban, pokoknya tentang servis motor lah. Nah, kita untuk membahas satu unit motor ini aja banyak sekali teman-teman, banyak sekali, mulai ganti busi, mulai cara bersihkan busi, ganti rantai, ganti ban motor, habis itu teman-teman mungkin ganti lampu seperti itu ya, cara mengatasi aki yang sudah suar. Nah, itu banyak sekali yang teman-teman bisa buat konten. Nah, nanti kalau teman-teman sudah dapat nextnya tentang apa, tahap berikutnya baru kita buat channel YouTube-nya. Nah, kalau buat channel YouTube-nya tuh gampang, kita belajar SEO tuh sebentar aja teman-teman, riset, belajar SEO, isi tag, deskripsi, buat thumbnail tuh gampang teman-teman bisa ngikutin. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah pada saat pertama kali kita itu mau targetkan itu cari subscribernya dulu atau jam tayangnya. Nah, kalau saya pribadi lebih mengedepankan cari subscriber teman-teman, karena dengan kita sudah mendapatkan banyak subscriber, kita itu pada saat mengupload video pertama kali itu ya, kalau subscribernya udah kita dapat banyak, pasti ada yang penasaran, ini konten apa sih, pasti nonton, karena mereka yang subscribe, mereka yang mengikuti pasti ada di berandanya seperti itu. Jadi yang pertama kalau saran saya targetnya itu untuk mendapatkan subscriber. Nah, untuk mendapatkan subscriber itu dengan cara apa? Saran saya teman-teman jangan beli menggunakan aplikasi, jangan membeli menggunakan situs-situs yang menjual subscriber ya teman-teman, jangan. Kalau teman-teman promosi ya, promosi itu promosi yang natural, promosi yang benar-benar disodorkan ke orang, bukan disodorkan ke sebuah akun-akun yang bukan akun asli, bukan manusia seperti. Salah satu contoh promosi yang kalau yang saya sarankan itu teman-teman mungkin menggunakan Facebook ADS,
teman-teman menggunakan Google ADS. Jadi periklanan yang dilakukan oleh Facebook, periklanan yang dilakukan oleh Google itu nggak apa-apa, karena itu teman-teman akan dipromosikan ke orang-orang yang aktif di media sosial tersebut, seperti itu. Yang kedua, kita juga promosi bisa melalui komunitas YouTube. Komunitas YouTube teman-teman bisa cari YouTube yang udah channelnya besar. Habis itu di situ ada komunitasnya kan. Biasanya tabnya kalau kita buka di versi handphone itu ada tabnya, itu ada menu-menunya ya. Di situ ada komunitas. Nah, teman-teman bisa cek juga di komunitas saya. Nah, teman-teman minta promosikan lewat komunitas itu. Kalau teman-teman punya teman yang channelnya udah gede, yang minta promosikan. Tapi kalau biasanya sih orang-orang yang sudah punya nama, sudah besar, itu rata-rata nggak mau mempromosikan channel YouTube-nya temennya gitu. Kadang-kadang mempromosikan ya channel YouTube-nya sendiri. Kalaupun ada yang mempromosikan channel YouTube orang lain, itu pasti ada embel-embelnya. Embel-embelnya pasti dia bikin konten memotivasi, membantu orang lain, seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, kalau punya saya memang murni saya itu melakukan promosi seperti itu. Yang kedua, cara mencari subscriber itu yang saya rekomendasikan adalah dengan teknik SEO yang saya bilang tadi. Teknik SEO ini targetkan kita itu di search engine ya. Kita targetkan video-video kita di search engine. Yang pertama kali supaya subscriber kita cepat bertambah itu adalah manfaat dari video itu sendiri. Jadi kalau teman-teman itu bikin video hanya nge-vlog, hanya senang-senang, hanya mau pamer ini itu subscribernya nggak bakal bertambah, susah sekali, karena kita bukan artis ya. Kalau kita artis, kita punya wajah yang cantik, kita punya wajah yang ganteng, pasti teman-teman gampang sekali untuk mendapatkan subscriber, karena cuma senyum-senyum, makan, minum gitu aja udah dapat subscriber. Tapi beda lagi kalau kita punya tampak pas-pasan, habis itu kita ngomong susah, ya otomatis kita harus menggunakan potensi yang ada dalam diri kita. Seperti yang saya bilang tadi, potensi yang dalam diri kita gali, kira-kira potensi yang saya bisa tuh apa? Pasti ada, teman-teman pasti ada. Entah teman-teman bisa komputer, entah teman-teman bisa main gitar, itu bikin tutorialnya, itu bikin kontennya. Gali terus, teman-teman jangan ikut-ikutan kontennya orang lain. Kita pede dengan konten kita sendiri. Itu untuk mendapatkan subscriber dengan teknik SEO itu lebih kena. Jadi durasi videonya berapa menit mas? Durasi videonya saran saya itu kalau teman-teman baru YouTube karena belum dikenal banyak orang, mungkin durasi videonya di atas 2 menit lah, di bawah 5 menit, di bawah 5 menit ya. Karena teman-teman kan baru dikenal, di bawah 5 menit. Nanti kalau orang-orang udah merasa suka, oh videonya ini teman-teman pelajari, kira-kira mereka sukanya apa? Teman-teman mulai buat durasi video di atas 8 menit supaya periklanannya lebih panjang, seperti itu. Nah, dengan teknik SEO itu teman-teman bukan hanya mendapatkan subscriber banyak, tapi teman-teman juga bisa mendapatkan jam tayang YouTube banyak, seperti itu. Jadi kalau saya rekomendasikan buat teman sobatku sekalian, kalau seumpamanya dengan teknik promosi sana sini kurang berhasil, kurang maksimal, teman-teman harus gunakan dengan teknik SEO, seperti itu. Kalau teman-teman belum paham teknik SEO yang sebenarnya seperti apa atau cara pengaturannya seperti apa, karena nggak ada yang ngajarin seperti itu, teman-teman cari juga mentor entah di kota teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar dengan saya, boleh silakan DM Instagram saya. Instagram saya itu namanya Timon Adioso. Teman-teman ketik aja di Instagram namanya Timon Adioso. Nah, di situ nanti teman-teman bisa sharing, chat, nanti tanya aja di sana. Pasti nanti ada admin yang jawab, seperti itu. Nah, itu untuk mencapai 1000 subscriber ya teman-teman dengan teknik seperti itu. Kalau 4000 jam tayang, nah ini jam tayang YouTube kan kita udah saya bilang tadi, kita targetnya subscriber dulu supaya kita pada saat upload video udah banyak nonton. Nah, yang kedua baru kita targetkan jam tayang YouTube. Untuk mentargetkan jam tayang YouTube kita harus membuat video dengan durasi panjang. Tapi durasi panjang ini kita harus sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau teman-teman tuh hanya nge-vlog yang nggak menyenangkan, atau teman-teman hanya bikin video yang bikin orang bosan, jangan bikin durasi panjang, karena kalau bikin durasi panjang itu dibuka sebentar aja langsung ditutup. Nah, video yang kategorinya bagus itu ditonton lebih dari separuh menit durasi videonya. Semuanya durasi video teman-teman 10 menit ya. Kalau dia tonton selama 5 menit lebih, itu bagus sekali. Bahkan nanti bisa direkomendasikan YouTube, bahkan bisa muncul di beranda video-video orang lain, seperti itu. Jadi saran saya buat teman-teman sekalian, untuk mencapai 4000 jam tayang, kita buat video dengan durasi panjang tapi benar-benar dibutuhkan. Salah satu contoh yang banyak berhasil mendapatkan 4000 jam tayang adalah membuat video perjalanan. Semuanya perjalanan dari kota A ke kota B, kota B ke kota C. Jadi video perjalanan ini akan menjadi rekomendasi mereka yang mau melakukan perjalanan, karena mereka pasti akan nonton tuh, mereka oh ternyata di sini ada simpangan, oh ternyata di sini ada ini. Kalau perlu teman-teman rekam seperti itu.
Jadi ini pengalaman saya, bahkan ada satu channel YouTube saya juga seperti itu, dan beberapa teman saya itu membuat video-video dengan durasi panjang perjalanan itu dapat mencapai 4000 jam tayang. Nah, terakhir kalau udah dapat 1000 subscriber, 4000 jam tayang, sebenarnya perjuangan yang sebenarnya itu bukan itu hanya untuk mencapai kita bisa dimonetisasi AdSense. Nah, perjuangan sebenarnya adalah untuk mendapatkan penghasilan dari Google AdSense itu sendiri. Jadi kalau untuk mendapatkan penghasilan besar, kita harus mendatangkan view sebanyak mungkin. Nah, teknik yang pertama adalah upload video tiap hari. Upload video tiap hari itu cukup mempengaruhi search engine YouTube, teman-teman. Karena apa? Search engine YouTube itu akan membaca bahwasanya channel kita aktif. Bahkan mereka akan merekomendasikan, dan ada dari beberapa video kita yang bisa meledak seperti itu. Oke, cukup jelas ya penjelasan saya mana yang lebih didulukan antara mencari subscriber dan mendapatkan 4000 jam tayang. Kalau saran saya seperti itu. Jadi kalau teman-teman merasa bermanfaat, silahkan subscribe channel YouTube ini, karena di sini akan ada banyak sekali tutorial atau informasi seputar YouTube yang saya sharingkan berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oke sobatku, mungkin itu saja sharing saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan dalam satu hari itu bisa mencapai 50 hingga 100 subscriber. Itu yang cara efektifnya. Dalam waktu 1 bulan aku udah mencapai 1000 subscriber. Assalamualaikum semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan press the bell di channel YouTube aku. Keep on watching. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal ngebahas lagi tentang cara mendapatkan 1000 subscriber. Nah ini tuh udah banyak banget yang mencoba cara saya ini, dan alhamdulillahnya itu bener-bener tembus 1000 subscriber ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk caranya ini ada dua ya teman-teman ya, yaitu cara yang tidak efektif dan efektif. Lalu apa sih cara yang tidak efektif dan efektif itu? Cara yang tidak efektif itu adalah kita mendapatkan subscriber tapi itu lambat gitu loh mendapatkannya, nggak cepat gitu. Tapi kalau yang efektif, kita itu mendapatkan subscribernya itu caranya itu dengan cepat gitu loh teman-teman. Jadi dapatnya itu cepet banget. Dalam satu hari itu bisa mencapai 50 hingga 100 subscriber. Itu yang cara efektifnya. Nanti aku kasih tahu caranya yang tidak efektif seperti apa. Nah teman-teman, tonton video ini hingga selesai karena udah terbukti banget. Bisa dilihat nih teman-teman, bisa dilihat ini aku kasih tahu tayangan bahwasanya ini email aku ya. Email aku itu ini udah terbukti banget. Dalam waktu 1 bulan aku tuh udah mencapai 1000 subscriber. Dan bisa dilihat lagi dalam waktu 1 bulan aku bisa mendapatkan 2000 subscriber. Ini emang aku lagi aktif untuk saling subscribe ya teman-teman namanya. Nanti teman-teman lihat sendiri cara-caranya. Jadi teman-teman jangan skip video ini, lihat sampai selesai karena ini benar-benar penting buat teman-teman yang mau tembus 1000 subscriber. Oke langsung saja, silahkan tonton video ini hingga selesai. Semoga teman-teman tembus 1000 subscriber dalam waktu yang cepat ya teman-teman ya. Oke, silahkan tonton video ini hingga selesai dan keep on watching Teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di video awal tadi, bahwasanya ada dua cara yang tidak efektif dan efektif untuk mendapatkan subscriber ya teman-teman ya. Nah ini langsung saja teman-teman ya, cara yang tidak efektif dulu. Jadi pertama, teman-teman masuk ke grup WhatsApp YouTuber. Nah teman-teman bisa mencari linknya itu dari Google Chrome atau dari Google. Teman-teman cari aja, terus aja grup WhatsApp YouTuber terbaru 2020. Nah nanti itu bakal banyak banget itu yang yang tersedia. Teman-teman masuk aja di linknya itu. Contoh ya teman-teman ya, aku bukakan WA aku dulu. Do you want to grow your YouTube channel? You should consider getting TubeBuddy. I've been using TubeBuddy for the last 2 years and Nah teman-teman, ini dia contoh grup WhatsApp-nya teman-teman ya. Nah ini contohnya nih, aku buka yang di khusus wanita aja nih. Nah di khusus wanita ini tuh grup WhatsApp juga ya, grup WhatsApp YouTuber. Jadi di sini nanti teman-teman itu sub for sub ya teman-teman ya. Nih, ini melakukan sub for sub. Jadi caranya itu chat pribadi gitu loh teman-teman. Tapi caranya nggak efektif banget. Nah aku kasih tahu ya, ini chat pribadinya kayak gimana.
Nah ini dia teman-teman contoh chat pribadi ya. Nah jadi tuh caranya itu chat pribadi kayak gini, sub yuk channel saya ini. Jadi teman-teman kita tuh kayak bertukar view dan bertukar subscribe nih teman-teman ya. Kalau udah biasanya itu di screenshot. Nah ini kenapa saya bilang nggak efektif, karena apa? Karena ini tuh kita bener-bener waktunya itu apa ya, habis buat ini gitu loh. Jadi kita tuh ya nonton dulu, terus habis itu screenshot, habis itu apa namanya chat di sini gitu, kirim screenshotnya di sini. Nah itu kayak apa ya, bener-bener lama banget. Dan gara-gara ini ya, gara-gara grup WhatsApp ini, aku tuh WhatsApp saya tuh bener-bener langsung lola gitu loh teman-teman, karena bener-bener banyak yang chat pribadi buat saling subscribe kayak gitu ya teman-teman ya. Ini menurut aku nggak efektif, dan aku juga nggak dapet terlalu banyak ya, karena kan kita capek juga kan, kayak screenshot, kirim dan lain-lain tuh nggak enak banget ya teman-teman ya. Jadi ya ini awal dulu saya untuk mencari subscriber itu sebelum saya tahu cara yang efektif ya. Nah ini cara yang cara yang tidak efektif pertama. Untuk cara yang tidak efektif kedua itu menurut saya tuh tidak efektif ya teman-teman ya. Jadi teman-teman klik aja video teman-teman di sini di YouTube ya. Terus misalnya contohnya ini nih ya. Nah, teman-teman bagikan link aja, salin link. Terus teman-teman itu dibikin status ya, dibikin status kayak gitu. Dibikin status. Nah, kayak gini. Itu bener-bener apa ya? Pokoknya ketika kita bagikan link ke media sosial itu emang apa ya? Pengaruh sih, tapi nggak banyak banget gitu loh. Belum tentu semuanya itu melihat video kita, mau ngeklik video-video kita gitu, video yang udah kita link yang sudah kita copy link di situ gitu. Jadi ini nggak efektif ya teman-teman ya. Dan ini aku nggak kerasa banget ya, kerasa sih cuma kayak dikit aja, cuma paling 1-5 subscriber aja, itu pun teman-teman kita kan. Nah biasanya itu yang tidak efektif itu salin linknya itu ke grup-grup WhatsApp, ke media sosial-sosial lainnya. Jadi biar lebih enaknya, cara kedua yang tidak efektif adalah membagikan link video ke media sosial. Nah lebih enaknya teman-teman ya. Nah itu tadi dua cara yang tidak efektif untuk menambahkan subscriber. Lalu bagaimana untuk yang efektif? Nah kayak gimana ya teman-teman ya. Jadi cara yang saya lakukan yang efektif banget ya teman-teman ya, dan ini benar-benar ampuh. Ini ya teman-teman, search aja di YouTube teman-teman, search aja Timon Adioso. Nah ini teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan lonceng Mas Timon Adioso ini. Karena apa? Karena setiap Mas Timon Adioso ini mengupload video itu bakalan banyak banget yang komen teman-teman. Contohnya nih teman-teman, ini. Nah ini ya teman-teman ya, bisa dilihat komentarnya itu udah 60.000. Jadi gini, ini teman-teman, pertama adalah yang efektif ya, pertama adalah teman-teman komentar di channel YouTube-nya Mas Timon Adioso. Nah kayak gini, komen aja seperti yuk gotong-gotong di sini gitu. Ini contohnya aja ya teman-teman ya. Kalau udah teman-teman kirim. Nah kalau misalnya teman-teman beruntung nih beruntung kayak gini mendapat banyak balasan komentar dari teman-teman lainnya, itu teman-teman bakalan insya Allah manjur banget, bakalan naik dengan sendirinya 10 hingga 50 subscriber dalam setiap komentar. Karena apa? Karena teman-teman ya, setiap kita klik ini yang banyak balasan ini, otomatis nanti dia akan di atas sendiri tempatnya. Jadi otomatis teman-teman YouTuber lainnya mengklik ini channel kita, terus habis itu diklik lagi gini, terus ya udah mas, ini aku kasih tahu teman-teman, emang ini YouTube yang di situ tuh terdapat saling subscribe ya teman-teman ya. Selain itu teman-teman ada Gondrong Labananyo. Nah itu sama aja ya, jadi jadiin satu aja, Gondrong Labanan dan Gondrong Labananyo. Jadi teman-teman itu, kemudian teman-teman ini cara yang keempat. Ya cara yang keempat adalah teman-teman buka Timon Adioso lagi ya teman-teman ya.
karena yang bener-bener Mas Timon itu baik banget menyediakan tempat untuk kita untuk saling subscribe ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini yang keempat, kita tuh masuk ke komunitas YouTuber yang menyediakan tempat untuk saling subscribe. Salah satunya adalah di komunitasnya Mas Timon Adioso. Jadi teman-teman bisa dilihat nih di YouTube-nya komunitasnya Timon Adioso itu banyak banget untuk saling subscribe ya teman-teman ya. Tuh. Jadi teman-teman, ini setiap pantengin aja Mas Timon Adioso, kalau misalnya bikin komunitas langsung saja komen. Cepet-cepetan teman-teman, soalnya kalau misalnya cepet itu bakalan banyak yang respon ya biasanya teman-teman ya. Kalau udah banyak yang respon, otomatis teman-teman 10 hingga 50 subscriber. Nah itu benar-benar terjadi karena saya tuh sering banget mendapatkan banyak balasan komentar ya teman-teman ya. Nah biasanya Mas Timon Adioso ini upload komunitasnya ini setiap 5 jam sekali teman-teman. Itu dulu sih pada saat bulan-bulan Juli ke Agustus gitu ya teman-teman ya. Kalau sekarang nggak tahu, teman-teman coba